warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lilis Korisa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada semester ganjil. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, coba dengarkan musik berikut ini. Ini adalah salah satu contoh musikalisasi puisi dari almarhum Sapati Djokodamono dengan judul Hujan Bulan Juli. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi intinya. Yang pertama, kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti 4, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber daya lain yang sama dari sudut pandang teori. Sedangkan kompetensi dasarnya kita memakai 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Dan 4.1 yaitu menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, dan mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Nah, apakah kalian tahu teks laporan percobaan itu apa? Teks adalah sebuah tulisan, sedangkan laporan adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan. Sedangkan percobaan atau eksperimen adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah bentuk tulisan yang menyampaikan sesuatu hasil kegiatan percobaan yang tujuannya apa? Untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama ada fakta, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah lengkap. Kita mulai dari mana dulu? Mau yang mana dulu? Lengkap. Oke. Lengkap, yang dimaksudkan lengkap di sini adalah agar laporan yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat kepada pembaca. Jadi, laporan itu harus ditulis selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, mendetail. Nah, agar materi yang disampaikan lebih mendalam, laporan yang disampaikan lebih mendalam lagi. Yang kedua, fakta. Yang namanya fakta sudah jelas terjadi dan dapat dibuktikan. Karena apa? Kalau tidak dapat dibuktikan namanya bukan teks laporan percobaan. Misalnya seperti ini, dalam sebuah kalimat. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 20 mg. Nah, kalimat ini belum pasti. Kenapa? Karena dalam kalimat itu masih ada kata sekitar. Nah, sekitar itu masih kira-kira, jadi belum pasti. Kalimat yang kedua,
Dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 20 mg. Nah, ini lebih pasti daripada kalimat yang nomor 1 tadi. Nah, begitu ya. Yang ketiga adalah objektif. Objektif di sini adalah apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada awalnya kita mempunyai hipotesis atau dugaan sementara. Misalkan, semua saus yang dipakai atau dijual di dalam lingkungan madrasah itu mengandung zat pewarna berbahaya. Setelah diteliti, dilakukan percobaan, oh ternyata tidak semua saus yang dipakai di lingkungan madrasah itu berbahaya. Jadi harus disampaikan bahwa saus itu tidak semuanya berbahaya. Jadi disampaikan secara objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah fungsi dari teks hasil percobaan. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada sumber informasi, bukti, pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan dokumentasi. Maksudnya sumber informasi itu apa? Jadi laporan percobaan yang kita buat tentunya memiliki informasi yang bermanfaat untuk pembaca. Jadi dengan adanya itu kita menambah wawasan pengetahuan. Yang kedua bukti. Yang namanya bukti itu kita sudah melakukan percobaan dan penelitian secara ilmiah. Jadi seperti dugaan sementara tadi, dengan dilakukan penelitian, oh ternyata saus di lingkungan madrasah tidak semuanya berbahaya. Nah, itu bisa dibuktikan. Yang ketiga pemecahan masalah, masih dalam lingkup saus berbahaya di lingkungan madrasah. Kita ingin tahu sehingga kita bisa berjaga-jaga, kita tidak boleh jajan di sana seperti itu. Nah, ternyata tidak semuanya. Berarti itu memecahkan sebuah masalah. Masalahnya apa tadi? Masalahnya apakah semua saus di lingkungan madrasah itu berbahaya? Yang keempat ada dokumentasi. Nah, agar informasi yang kita sampaikan, yang kita lakukan penelitian tadi dapat terekam dengan baik, maka harus didokumentasikan. Nah, kita bisa menggali informasi di kemudian hari dengan adanya dokumentasi. Yang kelima adalah pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian tadi kita tanggung jawab. Kita memberikan pertanggungjawaban. Apakah betul sesuai dengan hasil penelitian atau tidak. Selanjutnya silakan dilihat, dibaca teks yang pertama dalam slide berikut. Sudah yang pertama? Kalau sudah, kita lanjut ke teks yang kedua. Kita lanjutkan ke teks yang ketiga. Nah, dari ketiga teks tersebut, menurut kalian manakah yang merupakan teks hasil maksud saya teks hasil percobaan? Atau teks 1, 2, atau 3? Manakah yang lebih condong ke teks hasil percobaan? 1, 2, 3? Oke, yang merupakan teks hasil percobaan adalah nomor 3. Yang pertama itu adalah teks deskripsi tentang sepeda
ada ontel jengki. Yang kedua, di situ yang dimaksudkan teks 2 itu adalah teks eksplanasi, yaitu eksplanasi hampir sama, ketiganya hampir sama, cuma hanya saja untuk teks eksplanasi misalkan di dalam teks deskripsi itu membahas sepeda. Nah, lebih mengerucut lagi, dalam sepeda itu ada fixed gear dan jelaskan secara mendetail ya. Nah, yang merupakan teks hasil percobaan adalah teks ketiga. Di sini lebih lengkap dan lebih mendalam. Apa sebenarnya perbedaan antara teks hasil percobaan atau teks laporan percobaan dengan teks deskripsi? Nah, teks laporan informasi digunakan jika kita membicarakan atau menulis tentang sesuatu, misalnya sepeda. Saat menulis deskripsi, kita hanya menulis atau berbicara tentang sesuatu hal yang khusus, misalnya sepedaku. Jadi lebih khusus ya. Yang kedua, perbedaannya dengan teks eksplanasi apa? Teks laporan itu berkaitan dengan pengklasifikasian atau dan penggambaran fenomena alam, sedangkan eksplanasi berkaitan dengan penjelasan bagaimana atau mengapa fenomena alam itu bisa terjadi. Jadi di situ perbedaannya dengan teks deskripsi dan teks eksplanasi. Soalnya hampir sama, ketiganya sama-sama membahas tentang sepeda. Baiklah, ini ada teks lagi, banyak sekali teksnya ya. Sebagai contoh biar kalian paham perbedaannya dan oh ini loh teks hasil percobaan. Di sini ada Venus. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali dalam setiap 244 hari per bumi ya. Venus sangat tua dan berbatu, langitnya orange dengan kilatan cahaya petir. Dari teks tersebut kita ambil informasinya apa saja. Yang pertama, Venus adalah planet, berarti itu adalah pengertian Venus. Yang kedua, ada Venus besarnya sama dengan bumi, berarti itu adalah ukuran. Warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman, berarti itu warna dari Venus. Selanjutnya, Venus merupakan planet kedua dari matahari dan Merkurius, berarti letak planet Venus. Venus mengedari matahari selama 235 hari. Ini yang namanya revolusi Venus dan rotasi Venus. Venus sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Ini yang dimaksud adalah kondisi Venus ya. Baik, sampai di situ apakah ada pertanyaan kembali? Jikalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita dengarkan kembali Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu. Anak-anak, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna di kemudian hari. Nah, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa setelah ini kalian harus mengisi daftar hadir yang sudah Ibu siapkan di grup WA. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di grup WA yang telah kita buat bersama-sama. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.